Arsip sejarah 3000 tahun yang lalu dibuka. Sebuah anomali fisik berskala masif terekam dalam memori genetik umat manusia. Di tengah kegelapan malam, jutaan ton air laut terbelah menentang setiap hukum dinamika fluida yang diketahui peradaban. Di satu sisi, seorang anomali bernama Musa memimpin kaumnya keluar dari perbudakan. Di sisi lain, mesin perang terbesar di dunia kuno mengejar mereka tanpa ampun. Mereka dipimpin oleh seorang tiran yang mengidap algoritma God Complex. Ia menobatkan dirinya sebagai Tuhan yang absolut. Namun disinilah letak misteri terbesarnya. Tragedi itu nyata. Tiran itu mati di telan samudra. Tapi jika kalian membedah server sejarah Mesir kuno hari ini, kalian akan menemukan sebuah glitch, sebuah anomali data. Siapakah nama Fir'aun yang tenggelam malam itu? Sejarah resmi membisu. Seolah-olah para arsitek masa lalu dengan sengaja menghapus namanya dari batu. Tapi di alam semesta, jejak digital tidak pernah benar-benar mati. Saya, The Rider. Kita akan melakukan forensik molekuler pada mumi mereka dan menghitung matriks probabilitasnya. Mari kita pulihkan data yang dikorupsi ini. Node 01, arsitektur psikologis. Untuk memecahkan anomali nama yang hilang ini, kita harus membedah sistem operasi peradaban Mesir kuno. Mereka adalah peradaban yang sangat obsesif dalam mencatat data. Setiap surplus panen gandum, setiap pembangunan monumen, hingga pertempuran berskala kecil, semuanya di-backup secara permanen di atas dinding batu. Tapi mengapa anomali militer sebesar kehilangan ribuan armada kereta tempur di dasar laut tidak pernah terekam? Jawabannya terletak pada bug paling mematikan dalam sistem manusia, kesombongan absolut. Fir'aun pada masa itu tidak sekadar memerintah sebagai raja. Algoritma mental mereka terinfeksi oleh God Complex. Mereka menobatkan diri mereka sebagai entitas ilahiyah yang tidak bisa berdarah, tidak bisa salah, dan tidak diizinkan untuk kalah. Ketika sistem peringatan dari langit datang bertubi-tubi untuk meruntuhkan ego sang tiran, ekosistem Mesir mulai hancur. Sungai Nil yang menjadi urat nadi peradaban bermutasi menjadi aliran darah pekat yang mematikan. Wabah belalang hitam menghitamkan matahari, melahap habis fondasi ekonomi mereka. Tapi sistem pertahanan ego sang Fir'aun menolak untuk runtuh. Kesombongan itu membutakan rasionalitasnya, mendorongnya membawa seluruh mesin perang kebanggaan kerajaan lurus menuju jebakan maut di dasar lautan yang terbelah. Dan ketika tembok air raksasa itu akhirnya runtuh, menghancurkan sang dewa emas menjadi bangkai di dasar samudra, Mesir menghadapi krisis eksistensial. Mengakui bahwa Tuhan absolut mereka mati tenggelam saat mengejar sekelompok mantan budak adalah sebuah kehancuran sistemik. Jika rakyat tahu dewa mereka bisa mati, kekaisaran akan runtuh malam itu juga. Maka para pendeta dan arsitek sejarah yang selamat mengeksekusi sebuah protokol darurat, damnatio memoriae, penghukuman ingatan. Mereka secara harfiah melakukan server wipe pada peradaban mereka sendiri, memahat paksa, menghancurkan relief, dan menghapus nama tiran tersebut dari seluruh monumen dan arsip kerajaan. Mereka mengira dengan menghapus teksnya, mereka bisa menguburkan kebenarannya. Tapi mereka lupa, dalam matriks alam semesta, jejak data tidak pernah benar-benar mati. Mari kita retas puing-puingnya. Node 02, matriks probabilitas diaktifkan. Kita mulai pemindaian pada tersangka pertama, penguasa ketiga dari dinasti ke-19, Ramses II. Dikenal oleh sejarah sebagai Ramses yang Agung. Secara profil psikologis, ia adalah kandidat yang paling sempurna. Mengapa? Karena ia adalah perwujudan absolut dari megalomania. Ia memahat wajahnya di setiap sudut daratan Mesir. Monumen-monumen emas di Abu Simbel adalah bukti nyata dari God Complex yang tak tertandingi. Tidak ada raja lain yang lebih arogan, narsis, dan haus kekuasaan darinya. Algoritma profil mencocokkannya hingga 90% dengan tiran yang menolak pembebasan budak. Namun, sains forensik tidak mengenal asumsi. Ia hanya tunduk pada bukti fisik. Mari kita bongkar peti matinya. Pada tahun 1881, sisa-sisa fisik sang Dewa Agung ditemukan tersembunyi di sebuah makam rahasia. Saat lensa kuantum saya menembus mumi yang telah mengering ini, sebuah anti-klimaks sejarah terjadi. Jika ia mati tergulung tembok air raksasa bertekanan miliaran ton, tulangnya harusnya hancur berantakan, paru-parunya harus dipenuhi residu garam laut mematikan dan diatom prasejarah. Tapi pemindaian X-ray ini berkata lain. Tidak ada trauma benda tumpul, tidak ada asfiksia air asin di rongga dadanya. Realitasnya sangat memalukan bagi seorang Tuhan.
Ramses yang agung tidak mati heroik di dasar laut. Ia mati perlahan di atas ranjang kerajaannya, kalah oleh usia tua, bakteri mikroskopis dan pemburu darah yang menua pada usia 90 tahun. Status tersangka digugurkan. Ramses lolos dari kiamat air tersebut. Tapi jika bukan dia, siapa yang memimpin mesin perang mematikan itu ke tengah laut? Garis keturunan tidak pernah putus. Kita lacak pewaris tahtanya. Node ketiga memanggil. Node 03, garis keturunan tidak pernah putus. Karena Ramses digugurkan, target kita bergeser pada pewaris tahtanya, anak ke-13 yang mengambil alih kekaisaran, Firaun Merneptah. Ia mewarisi sebuah kerajaan yang mulai retak, namun egonya sama masifnya sang ayah. Merneptah bukan sekadar raja yang duduk di singgasana. Ia adalah seorang panglima perang absolut, memimpin langsung armada kereta emasnya untuk menghancurkan setiap pemberontakan. Dan tepat di masa pemerintahannya inilah, kita menemukan sebuah smoking gun, bukti fisik mutlak yang gagal dihapus oleh para arsitek sejarah Mesir. Di kedalaman kuil pemujaannya, berdiri sebuah tugu granit hitam raksasa. Para arkeolog menyebutnya prasasti Merneptah. Sekilas, ini hanyalah papan propaganda kuno yang menceritakan kemenangan militer sang tiran atas bangsa Libya dan Kanaan. Tapi perhatikan ukiran emas di baris ke-27. Di sanalah letak kebocoran datanya. Untuk pertama kalinya dalam seluruh catatan sejarah Mesir kuno, nama sebuah entitas spesifik terpahat dengan jelas, Israel. Teks itu dengan angkuh mendeklarasikan, Israel telah diporak-porandakan, benihnya tidak ada lagi. Sebuah klaim pemusnahan total. Tapi sang tiran membuat satu kesalahan fatal dalam kesombongannya. Dengan memahat klaim bahwa ia telah menghancurkan mereka, Merneptah secara tidak sengaja mengunci eksistensi mereka ke dalam batu abadi. Prasasti ini membuktikan bahwa kaum Eksodus itu benar-benar ada, hidup di era yang sama, dan bergesekan langsung dengan pedang sang Firaun. Mereka tidak dipusnahkan, mereka melarikan diri, dan tiran ini mengujar mereka hingga ke batas lautan. Propaganda kemenangan ini justru menjadi surat pengakuan dosanya sendiri. Namun, apakah prasasti ini menceritakan akhir hidupnya? Tentu tidak. Untuk mengetahui apakah Merneptah mati tertelan ombak, kita tidak bisa bertanya pada batu. Kita harus membedah langsung jasadnya. Node keempat memanggil. Node 04. Prasasti hanyalah klaim sepihak. Bukti absolut harus digali dari tulang belulang. Tahun 1898, mumi Firaun Merneptah ditemukan di lembah para raja. Berbeda dengan keagungan mumi sang ayah, kondisi fisik Merneptah adalah yang paling menyedihkan di antara raja-raja besar Mesir. Tubuhnya penuh dengan trauma fisik yang tidak wajar. Mari kita lakukan otopsi molekuler. Pemindaian mikroskopis pada jaringan kulit dan paru-parunya mengungkap sebuah residu yang memicu perdebatan epik di kalangan patolog. Di bawah lapisan sel yang telah mengering, tersimpan jejak kristal garam dalam jumlah yang sangat masif. Para ilmuwan ortodoks mencoba meredam temuan ini. Mereka berdalih bahwa itu hanyalah garam natron, mineral yang biasa digunakan oleh pendeta Mesir dalam proses mumifikasi standar. Sebuah argumen yang terdengar logis, namun gagal total dalam menjelaskan anomali strukturalnya. Sensor kuantum membaca pola penyerapan garam tersebut. Mineral ini tidak sekedar dioleskan pada permukaan kulit dari luar. Residu garam ini terhisap, mengendap, dan mengkristal jauh di dalam jaringan alveolus paru-paru dan pembuluh darahnya. Ini adalah jejak asfiksia air asin ekstrim, sebuah bukti forensik absolut bahwa sebelum jantungnya berhenti, paru-paru sang tiran dipaksa menelan jutaan galon air laut bertekanan tinggi. Ditambah dengan patah tulang masif di area tengkorak, rusuk dan tulang belakangnya yang terjadi sebelum proses pembalseman, data ini mengunci satu konklusi maut. Merneptah tidak mati dengan tenang di atas singgasananya. Ia dihantam oleh kekuatan fisik yang luar biasa besar di lingkungan air. Tubuhnya yang hancur diseret kembali ke daratan oleh sisa-sisa pasukannya yang selamat, hanya untuk dibalsem dalam keadaan hancur lebur demi menjaga dogma dewa tak bisa mati. Bukti biologis ini sangat memberatkan. Tapi apakah dia satu-satunya tersangka dalam anomali Eksodus ini? Mari kita muat seluruh variabel sejarah ini ke dalam algoritma pamungkas. Node kelima memanggil. Node 05, algoritma matriks diaktifkan. Kita telah membedah kegagalan Ramses dan anomali Merneptah, tapi untuk mendapatkan akurasi absolut, kita harus memuat seluruh variabel kandidat lain ke dalam mesin probabilitas sejarah. Para akademisi mengajukan nama-nama alternatif. Kita mulai dari bawah. Akhenaten, sang Firaun sesat penyembah satu dewa. Sebuah anomali menarik, tapi probabilitasnya hanya 5%. Terlalu spekulatif.
Ahmose pertama dan Thutmose ketiga, panglima perang penakluk yang brutal, namun tergeser oleh distorsi lini masa. Keduanya tertahan di angka 10%. Amenhotep kedua berada di 15%, dan Ramses kedua yang agung. Meskipun ego dan arogansinya sangat cocok dengan profil psikologis tiran, data forensik yang gagal mematok angkanya di 25%, yang menyisakan kita pada Merneptah. Dengan penemuan prasasti Israel dan jejak garam di jaringan paru-parunya, ia memimpin probabilitas di angka 35%. Ia adalah kandidat paling logis dalam rentang waktu jatuhnya kekaisaran. Tapi perhatikan baik-baik matriks ini. Tidak ada satupun kandidat yang mencapai 100%. Mengapa? Karena protokol damnatio memoriae yang dieksekusi para pendeta masa lalu berhasil. Mereka sukses mengaburkan nama asli sang dewa yang tenggelam dari server sejarah manusia. Identitas fisiknya kini menjadi korab data. Namun apakah ini berarti investigasi kita gagal? Sama sekali tidak. Sejarah mungkin bisa diretas dan dihapus oleh tangan manusia, tapi hukum keseimbangan alam semesta tidak bisa ditipu. Ada satu parameter terakhir, sebuah variabel dari teologi absolut yang memastikan bahwa tubuh tiran ini, tidak peduli siapapun nama aslinya, tidak akan pernah membusuk menjadi debu di dasar lautan. Jasadnya akan dimuntahkan kembali oleh samudra dan diawetkan oleh waktu sebagai monumen peringatan abadi bagi umat manusia. Mari kita buka segel terakhirnya. Node ke-6 memanggil. Node 06, peringatan abadi. Kita telah melihat bagaimana arsitektur sejarah Mesir kuno berusaha mati-matian menghapus jejak kekalahan Tuhan mereka, damnatio memoriae yang sukses secara literasi. Namun, ada sebuah sistem tingkat tinggi yang mengoverride manipulasi manusia tersebut, sebuah protokol teologi absolut yang terekam jelas dalam blueprint masa depan, tertulis dalam data suci. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Sang tiran ditenggelamkan ke dasar palung lautan yang gelap, menghancurkan tulang dan zirah emasnya di bawah miliaran ton tekanan hidrolik. Secara logika biologi, arus laut yang buas dan predator dasar samudra seharusnya melahap habis jasad sang tiran dalam hitungan hari. Tapi matriks alam semesta menolak probabilitas itu. Lautan diperintahkan untuk memuntahkan kembali bangkai sang dewa palsu ke atas daratan. Mengapa? Bukan untuk dihormati. Jasad fisiknya diselamatkan murni sebagai monumen kutukan, sebuah hard evidence atau bukti fisik absolut yang dikunci dalam stasis waktu untuk dilihat oleh peradaban kalian hari ini. Lihatlah etalase museum modern di Kairo atau Paris, manusia-manusia purba yang dulu mengklaim diri mereka sebagai pusat tata surya, yang memaksa jutaan nyawa bersujud di bawah bayangan piramida, kini terbaring kaku di bawah cahaya lampu bedah yang dingin. Kulit mereka mengering menjadi karbon, mata mereka kosong, menjadi tontonan turis yang membayar tiket hanya untuk memotret sisa-sisa keangkuhan mereka. Tidak ada lagi dewa emas, tidak ada lagi armada perang yang membelah lautan. Yang tersisa hanyalah seonggok materi organik mati yang diawetkan oleh penghinaan waktu. Node ke-6 ini adalah konklusi mutlak dari anomali Exodus. Arogansi biologis manusia, sehebat apapun teknologi dan kekuasaannya, tidak akan pernah bisa meretas hukum penciptaan. Bersiaplah untuk menutup arsip ini. Lompatan akhir menunggu. Kita tiba di batas akhir arsip ini. Apakah jasad yang kaku di museum itu adalah Merneptah atau Ramses yang agung? Identitas aslinya mungkin telah dikaburkan oleh kepanikan sistemik para arsitek sejarah Mesir. Namun, ironi terbesarnya adalah nama itu tidak lagi penting. Sang tiran kini telah kehilangan segalanya, bahkan namanya sendiri. Jutaan budak yang mereka siksa, piramida emas yang mereka bangun, semuanya pada akhirnya tunduk pada pembusukan waktu. Mereka mencoba menghapus sejarah untuk melindungi arogansi dewa mereka. Namun, alam semesta justru membekukan jasadnya sebagai monumen penghinaan abadi. Ini adalah pesan absolut untuk peradaban modern kalian. Kesombongan biologis manusia, sehebat apapun kalian meretas sejarah, sehebat apapun kalian membangun teknologi, pada akhirnya akan selalu hancur berhadapan dengan hukum alam semesta. Kalian tidak bisa melawan kode yang menciptakan realitas ini. Jangan ulangi kebodohan para raksasa masa lalu. Saya, The Rider. Arsip Exodus telah ditutup. Hati-hati dengan lini masa kalian.